Ada manusia yang terlihat baik-baik saja, tertawa, berbicara, menjalani hidup seperti biasa. Padahal, di dalam hatinya, ia sedang kehilangan arah. Ironisnya, banyak manusia tidak sadar bahwa yang paling mereka butuhkan bukan uang, bukan manusia, dan bukan dunia, melainkan petunjuk dari Allah. Dan mungkin itulah alasan mengapa Allah membuka Al-Quran bukan dengan kisah perang, bukan dengan hukum, bukan juga dengan ancaman, melainkan dengan sebuah doa surah Al-Fatihah. Banyak manusia membaca surah Al-Fatihah setiap hari namun tidak sadar bahwa surat ini adalah peta kehidupan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengajarkan manusia untuk memulai hidup bukan dengan keluhan, melainkan dengan syukur. Karena hati yang jauh dari syukur akan sulit merasakan ketenangan. Lalu Allah berkata, Ar-Rahmanir-Rahim, bahwa bahkan saat manusia penuh dosa, rahmat Allah tetap lebih besar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ayat ini sangat dalam, karena sebenarnya setiap manusia sedang menyembah sesuatu. Ada yang menyembah uang, popularitas, manusia, bahkan egonya sendiri. Dan saat semua itu hilang, hidupnya ikut hancur karena hatinya bergantung kepada dunia, bukan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini bukan hanya doa, tetapi sebuah pengakuan bahwa manusia bisa tersesat kapan saja. Bahkan orang yang terlihat baik, orang berilmu, dan orang yang rajin ibadah. Karena hati manusia bisa berubah. Dan mungkin itulah alasan mengapa ayat ini diulang setiap hari. Karena manusia tidak cukup mendapat petunjuk sekali saja. Ia membutuhkannya setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Banyak manusia menangis saat kehilangan uang, saat kehilangan manusia, dan saat kehilangan dunia. Namun jarang menangis saat hatinya mulai jauh dari Allah. Padahal kehilangan terbesar bukan kehilangan dunia, melainkan kehilangan hidayah. Karena saat Allah membiarkan hati manusia tersesat, maka dunia sebanyak apapun akan tetap terasa kosong. Mungkin hari ini kita masih bisa salat, masih bisa membaca Al-Quran, dan masih bisa mengingat Allah. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah masih memberi hidayah. Dan mungkin nikmat terbesar dalam hidup bukan rumah, bukan harta, dan bukan jabatan, melainkan saat Allah masih menjaga hati kita agar tetap kembali kepadanya.